80. Nah, jadi teman-teman yang 80. ketika hari-hari rasa sepi, jadi ya kalau tahu warisan kita ya sedih ya. Mungkin jumlahnya maksudnya. Jumlah arisan kami itu memang arisan kita itu cuma formalitas kayaknya ya. Kita kan bukan arisannya ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada pencatatan rekor arisan termurah dan termudah, itu di ladies. Halo Native Friends, ini saya Tamara Geraldine. Terima kasih ya sudah ngikutin YouTube saya. Hari ini saya seneng banget karena mau ketemu sama teman-teman arisan. Sebenarnya not really teman-teman arisan sih, they're my best friends. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dan ini adalah hari pertama saya ketemu lagi sama mereka setelah saya menyandang gelar punya mantu. Ya kan? Sebelum ngikutin kira-kira apa yang akan terjadi dengan kegiatan kumpul-kumpul kami hari ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube aku, ya kan? I'm a vlogger. Jadi teman-teman yang 80. ketika hari-hari rasa sepi, mereka Aku sih biasa 60. terutama 13 tahun terakhir ini ya adalah orang yang sangat gampang untuk dicari. Anytime we have for you. Iya tuh. Inilah kalau baru ditinggal kawin anak sedih. Ini ya, Bo. Jadi berasa padahal kan dia ada di sini. Ada makanya ntar katanya ngerasain deh kalau salah satu coba lagi dikit lagi dia. Jadi ya kalau tahu warisan kita ya sedih ya. Mungkin jumlahnya maksudnya. Jumlah arisan kami itu memang arisan kita itu cuma formalitas kayaknya ya. Jadi jumlah pertemuan. iya. Kalau enggak kan kita nggak ketemu. Justru karena kita berteman terus akhirnya kita bikin arisan yuk gitu. Yang setelah 9 tahun baru KD ya dulu aku ngomong. Ini nggak mau dinaikin dikit nih arisannya. Kok kalau narik nggak berasa? Nggak sanggup kali naikin. Arisannya kan arisan silaturahmi. Iya makanya. Tapi ini baru naik setelah 9 tahun. Iya. Oh iya tadi sejeti naik 2 Tadinya jeti. lumayan. Iya. Tadinya lebih kecil lagi. Makanya Jadi tadi. permasalahannya ada yang ikut janda-janda tua. Oh janda tua. Iya. Janda Eropa lagi. Iya. Dari Eropa kan Ini duitnya janda, pas-pasan. ini janda udah pada tua-tua, kesian. Iya, jadi dia pensiun. Jadi kita Jadi untuk bilang. bayar arisannya kalau mahal-mahal nggak sanggup. Biasanya Dan kita kan bukan arisannya ya, Iya, gitu. kumpulannya. jaga dan Jadi kalau misalnya ada pencatatan rekor arisan termurah dan termudah, itu di ladies.
udah dari ini masuk tahun ke-13 atau 14 saya lupa. Wah, udah lama banget. Jadi sebenarnya ini diawali dari memang kita teman main. Memang dari tahun segitu tuh udah main. Saya, Kaunet, Yuni Syara, Iis Dahlia, Melly Guslow, KD, terus Silvana Herman, terus Rosa. Ya, kita main tuh bareng. Ada Mabora, Siki, Pipit, terus Cilingo, Ani-Ani, Gema ya, Gema manajernya Rosa, Selby manajernya KD. Jadi kita gara-gara kita temenan, terus setiap bulan pengennya ketemu terus. Nah, karena kita pikir ya supaya ada gimananya, ya udah kita sambil arisan gitu. Sosokan waktu itu kayak ini cewek-cewek ibu-ibu sosialita waktu 13 tahun lah. 13 atau 14 lah dulu ya, udah lama banget. Itu dimulai dengan pokoknya kalau tahu berapa jumlah uang arisannya itu kaget lah. Gitu. Sampai akhirnya setelah tahun ke-9 atau tahun ke-10 ya itu tuh tiba-tiba KD ya kalau nggak salah waktu itu bilang, ini kita beneran nih arisan segini aja, kalau narik gak berasa. Terus kita bilang ya udah deh kita naikin sedikit, dan itu bertahan sampai sekarang. Jadi memang betul-betul ini bukan arisannya, kalaupun orang-orangnya pada nggak datang, kami tetap ngumpul sebulan sekali gitu. Terus kalau misalnya kayak gini arisan tuh lucu deh, nanti ini kayak gini udah dikocok, terus kita bisa tuh ngomong misalnya nama saya keluar, terus nanti tanya siapa yang lagi perlu gitu, ya udah tam-tam udah ya dikasih sama yang lagi perlu ini tuh ya. Kayak hari ini aja sebenarnya yang belum narik 3 ya Bora ya. Nggak kerasa ya. Iya tinggal 3. Terus itu Kaunet sama TI saya bilang nggak mau. Jadi udah langsung dikasih sama yang belum narik. Jadi nggak perlu dikocok-kocok. Iya, jadi emang ini nggak tahu nih ini arisan memang melanggar hukum-hukum alam, melanggar hukum arisan. Tapi mungkin itu juga yang membuat pertemanan ini bertahan. Dress code. Kadang-kadang kita bikin sih, biar ini aja kekinian. Kadang-kadang kan gitu ya. Misalnya lagi mau Ramadan, terus kita pakai kaftan gitu. Atau misalnya kakak tuh Kaunet sama TIIS tuh suka bikin-bikin tema, misalnya kalau kita memang lagi mau foto ya. Ada suatu acara. Ya lagi ada acara kita mau Di dalam foto. kehidupan. Pakai baju warna nude gitu. Terus ntar kita pakai warna senada. Tapi ya nggak ada yang fancy ya, nothing fancy. Aku seneng karena gini. Ya dulu saya juga di situ ya di industri entertainment. Sekarang tuh kan hampir semua teman-teman saya ini masih ada di situ gitu. Oh Melly Guslow juga. Sorry Sol, aku lupa menyebutkan namamu. Mereka masih ada di industri itu. Mereka harus dress up. Jadi kalau kita lagi ketemu itu adalah saatnya mereka untuk relax, untuk chill a bit gitu. Jadi justru kalau misalnya kita kayak gini lebih banyak santainya, apalagi biasanya ini aja di mall. Biasanya kami tuh di rumah loh. Paling sering di rumah Kaunet sama rumah TIIS. Rumah saya lagi renovasi. Paling sering di situ. Nah, kalau udah di situ kita udah nggak dandan biasanya. Pokoknya dress code-nya at least dress setidaknya berbusana, jangan datang telanjang. Kenalin ya, ini Teteh TIIS. Iya. Ini dulu ya kalau misalnya saya pergi ke daerah di airport suka gini nih, Iis Dahlia gitu ya. Saya baru landing, terus gitu Iis Dahlia. Terus saya nggak noleh dong ya, saya lempeng aja. Terus nanti orang gini, ih Iis Dahlia sombong banget. Jadi selama ini kalau orang bilang sombong itu Tamara. Terus akhirnya saya bilang gini, wah saya mesti dada-dada ya.
Karena kalau enggak kan Teis yang kasihan dibilang sombong. Nah giliran waktu itu saya dada terus bilang gini, ini Teis bukan sih? Kok beda? Gimana sih? Kesel. Ini Teis ya. Aku juga dibilang kembaran sama Teis. Terus ada Kaunet, ini Yuni Syara, Kaunet. Oh ya. Pokoknya kalau dulu mau nanya, kalau Kaunet itu saya selalu nanya-nanya apa-apa sama dia, terutama soal itu kan gak ada kompaknya ya, saya berusaha mengangkat dia menjatuhkan dirinya sendiri. Terus itu Pipit, Pi kita panggilnya ya, Pipit itu juga sama dia, tukang jahit terhits paling tidak di kompleksnya. Pi, kau dada dulu lah, aku sedang memperkenalkan engkau sebagai modiste. Modiste, iya. Ini Mabora ini dulu butler di Amsterdam. Ya kan ya? Sekarang dia pensiun kembali ke Indonesia. Saya berharap dia akan membangun negara. Jadi masih dalam doa teh. Ini Ote Siki. Ini juga yang biasa dulu waktu pertama saya di entertainment Go Show ya, kalau masih ada inget acara saya dulu ini Ote nih yang make upin, tapi sekarang dan ikut main. Sekarang udah nggak bisa make up. Apalagi udah tremor. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang Ote ini ngurusin baju. Sekarang Wah, jadi singer. jadi kalau ada yang lihat Yuni Syara tuh kebaya-kebayanya, nah itu Ote. Ya itu Ote. Terus itu ada Silvana Herman, Kak Ano yang lagi nguap. Terus ini bandarnya Cici, Cilingo, sini bentar dong. Nah ini bandarnya nih. Ini kalau ibu ini udah ngomong arisan, sini Ci. Cici sampai kesini loh, aku mau kenalin. Oh gitu. Ini yang namanya Cilingo. Nah ini Kak Ano dulu deh. Ini Kak Ano, Silvana Herman. Kak Ano ini juga teman saya diskusi. Ya kan ya? Saya tuh paling sering sebenarnya diskusi agama justru sama Kak Ano loh. Ya kan ya? Nah, Kak Ano juga salah satu ibu yang menjadi panduan dari teman-teman yang lain. Aku masih ingat kalau cerita soal Kak Ano ini panjang lah kami ya. Panjang kali lebar kali tinggi jadi luas. Bervolume maksudnya. Jadi 2 kali 4 yang berarti. Kalau Cilingo ini bandarnya. Dia tidak tergantikan. Jadi waktu kita pertama kali membangun arisan ini, gak tahu kenapa semua langsung waktu kita memutuskan pertemanan ini akhirnya jadi arisan, gak tahu kenapa semua langsung sepakat Cilingo ya. Saya juga nggak ngerti waktu itu, saya terima-terima aja. Tapi ketika beliau mulai menjalankan fungsinya sebagai bandar sampai hari ini tidak terguncangkan, saya baru tahu memang dia memiliki hikmat itu. Berapa tahun ya, udah berapa tahun? Iya loh, Ci, itu kalau presiden udah nggak bisa loh, Ci. 2 kali 5, 10, 2 putaran. Itu udah inkonstitusional, tapi Cici tak terguncangkan. Gitu. Iya. Memang gitu. Ada orang-orang yang memang udah begitu dia lahir dengan DNA itu, ya. Dia udah nggak bisa diapa-apain. Jadi kami berharap sampai arisan ini tetap akan dipegang oleh Cilingo sampai pada kesudahan. Waduh. Ada di lemari aja, kalau aku mah orangnya bukan yang mempersiapkan. Jadi yang lagi pas buka baju lagi pengen pakai baju ini udah capcus gitu. Kita 30 tahunan gak sih, Dek? 30 tahunan lah kayaknya. Kita ada 20 tahun memang, Mbak. Iya kan? Arisannya yang baru 14. Iya, kalau kenalnya kayaknya udah puluhan tahun, udah. Iya 20-an tahun lebih ya, udah mau 30. Gue gak sih, Dek? Yang paling bawel ya gue lah, paling bawel. Masing-masing punya karakter sendiri. Paling bawel, paling banyak ngoceh. Kalau saya mah orangnya namanya
keluar, yang penting kan nyaman di saya. Saya nggak pernah pakai tema, tapi yang penting nyaman dan tidak memalukan. Aduh, saking lamanya saya udah nggak ingat lagi, maaf. Saking kelamaannya, nggak terpikirkan lagi. Kalau makan itu udah basi kali. Ini tema bajunya apa? Nggak tahu hari ini, nggak tahu ada Dek Tami. Masa dia bilang dia curiga, Iya. katanya curiga. Aku buat kita buat terima lagi undangan. berseri-seri gitu Iya ya? iya iya makanya. Kalau kita doain aja. Iya betul. Aku nggak mau. Aku harus urus cepet kalau kamu. Kayaknya. Nggak tahu kenapa ladies tiba-tiba lagi pengen gini aja, pengen agak gaya gitu. Kan kalau kita hijab bisa mainnya di sini aja. Udah lama banget kayaknya, udah nggak terhingga ya, nggak terhitung, udah nggak tahu. Pokoknya Dek Tami itu aku seneng banget, kita suka ngobrol banyak hal, terutama tentang spiritual gitu, tentang kehidupan, tentang kebaikan, ketulusan, keikhlasan gitu. Kita nggak pernah ada tema. Temanya adalah kebersamaan aja. Kalau Tapi tetap dia sih yang paling oke pasti. enggak, lu saya lagi busuk loh. Enggak lah, kita beda-beda. Kalau Tamara itu tahun berapa ya? Tahun masih di Kemang semua itu. Jadi semua itu kenalnya itu pokoknya lebih dari 20-an tahun lebih. ya 15 tahun lebih lah semuanya. Jadi tahun keberapa pastinya saya nggak hafal, tapi saya kenal Tamara masih dengan Adidasnya. Angka Superman ya kak. Tas Superman dan roll-rollan. Nah itu tadi, terima kasih ya. Semoga tadi yang dilihat bisa menginspirasi juga buat semuanya. Teman itu akan selalu jadi keluarga terdekat yang bisa menghibur kita waktu kita sendirian. Ya kan ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menghibur saya hari ini sebagai orang tua yang kesepian. Anak saya habis, satu diambil orang, mantu saya, satu belum pulang dari asrama, satu lagi si bungsu belum balik dari sekolah. Jadi teman-teman sudah memberikan penghiburan. Sekarang waktunya untuk pulang. Oke. Ikutin terus ya YouTube saya, like, subscribe, bunyikan loncengnya. Aku pulang dulu ya.